Hai guys, welcome back to my channel. Pernah nggak sih kamu berpikir atau bahkan membuat rencana untuk masa depan? Misalnya, untuk membangun rumah, mau beli mobil ini, mobil itu, kuliah di luar negeri, atau bahkan mau jalan-jalan keliling dunia. Nah, bisa nggak sih generasi muda masa sekarang untuk mencapai itu semua? Kira-kira umur berapa ya duitnya akan terkumpul? Nah, kita mau bahas di video kali ini, tapi sebelumnya jangan lupa turun dulu ke bawah, klik tombol like, comment, share, dan juga subscribe. Oke, misalnya kita nabung dan juga menghemat pengeluaran, tapi emangnya yakin kalau di masa mendatang harga-harga barang tetap sama? Coba deh diingat-ingat, kalau dulu kita beli minuman botol, kita beli mie instan, kita beli bakso, berapa sih harganya? Dulu waktu tahun 2010 harga mie instan satu bungkus hanya 1.100, tapi sekarang 10 tahun kemudian harga mie instan jadi 2.600. Kok bisa ya harga-harga itu naik sampai 2 kali lipat? Nah, hal inilah yang disebut dengan inflasi. Jadi, harga barang terus naik sehingga membuat nilai mata uang rupiah semakin turun. Dan ini tentu saja akan mempengaruhi tabungan kamu tadi. Oke, misalnya kamu nabung di bank dengan tingkat rata-rata bunga 1,74% per tahun. Tapi dalam 10 tahun terakhir terjadi inflasi sebesar 4,58%. Jadi, uang kamu malah kepotong 2,84%. Rugi kan? Dan semua barang yang kamu mau beli itu udah naik semua harganya. Terus gimana dong kalau kamu hanya mengandalkan tabungan? Mungkin semua rencana di awal tadi hanya akan menjadi angan-angan. Tapi jangan takut dengan yang namanya inflasi, karena solusinya tuh sederhana, yaitu dengan berinvestasi. Nah, investasi ini merupakan upaya mengelola dana untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang panjang. Dan investasi ini tuh bermacam-macam. Contohnya, kita mendirikan usaha, kita membeli properti, kita menyimpan emas, dan investasi yang tetap menguntungkan namun sederhana itu ketika kita investasi di pasar modal. Dan beberapa produk atau instrumen investasi yang ada di pasar modal yang kamu harus tahu adalah saham, reksadana, dan juga obligasi yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, apa sih bedanya? Kita mau bahas yang pertama adalah saham. Jadi saham itu adalah surat berharga bukti kepemilikan sebuah perusahaan, yang dimana ketika kita sudah beli saham dari perusahaan itu, kita bisa mendapatkan keuntungan serta kita menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan tersebut. Nah, keuntungannya itu ada dua. Yang pertama adalah dividen atau pembagian keuntungan dari perusahaan tersebut, dan yang kedua adalah capital gain atau kenaikan harga saham. Dan selanjutnya yang namanya investasi pasti ada yang namanya resiko. Dan resiko investasi pada saham yaitu capital loss, di mana harga saham itu turun atau harga jual lebih rendah daripada harga beli. Dan yang kedua resikonya adalah resiko likuiditasi atau perusahaan yang dimiliki dinyatakan bangkrut. Selanjutnya adalah obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah atau jangka panjang yang dapat dipindahtangankan. Obligasi ini berisi perjanjian antara pihak penerbit kepada pihak membeli obligasi untuk membayar hutang pada waktu yang sudah ditentukan disertai dengan bunga secara periodik. Sedangkan untuk resiko obligasi adalah resiko likuiditas, di mana suatu aset memerlukan waktu yang belum pasti untuk dicairkan atau ditukar untuk menjadi uang tunai, dan juga yang kedua resiko default, yaitu ketidakmampuan pihak penerbit untuk membayarkan utangnya pada saat jatuh tempo. Nah, kamu dapat membeli obligasi melalui bank, perusahaan sekuritas, ataupun lembaga lainnya yang ditunjuk sebagai agen obligasi. Karena saat ini sudah banyak produk investasi pemerintah untuk investor retail dengan minimal pembelian 1 juta dan maksimalnya sekitar 3 miliar rupiah. Jadi produk ini jauh lebih terjangkau dibandingkan obligasi yang diterbitkan perusahaan secara umum dengan minimal pembelian sekitar 10 miliar rupiah. Yang terakhir adalah reksadana. Seperti yang udah aku bahas di video ini, jadi reksadana itu keywordnya cuma dua, yaitu kumpulan dan juga manajer investasi. Nah, reksadana ini ada bermacam-macam. Yang pertama ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana pasar uang, reksadana saham, dan juga ada reksadana campuran. Pembelian reksadana sendiri bisa melalui manajer investasi ataupun agen yang menjual reksadana dengan harga yang beragam. Minimalnya hanya 10.000. Nah, tentu saja semua investasi terdapat kekurangan dan juga kelebihannya. Namun, secara keuntungan sudah terbukti bahwa investasi di pasar modal dalam jangka waktu yang panjang itu lebih menguntungkan di luar pendapatan tetap dari pekerjaan kamu. Coba aja kalau dari dulu udah mulai investasi, pasti ada minimal satu dari rencana hidupmu tadi yang sudah terwujud. Tapi nggak apa-apa karena nggak ada kata terlambat buat memulai.
Nah, sekian dulu pembahasan kita tentang pentingnya berinvestasi. Semoga kalian jadi lebih jelas dan bisa membuka pemikiran kalian tentang pentingnya investasi. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, dan juga subscribe. Bye!